Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Chronometrics akan menjelaskan hasil tugas kami yang berjudul Prediksi Harga Minyak Mentah WTI menggunakan metode ARIMA. Next. Anggota kelompok kami terdiri dari Talita Veda Azaria dengan NIM akhir 11, Muhammad Naufal Farabi, NIM akhir 13, dan Mirza Ganimi, NIM akhir 39. Next. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pola pergerakan harga minyak mentah WTI dari November 2022 hingga 2024? Yang kedua, model ARIMA apa yang paling sesuai untuk memprediksi harga minyak mentah WTI berdasarkan data historis tersebut? Dan yang terakhir, apakah metode ARIMA dapat menghasilkan prediksi yang akurat untuk prediksi harga minyak mentah WTI? Next. Untuk tujuannya sendiri, yang pertama ada menganalisis tren harga minyak mentah dari November 2022 hingga 2024, serta memahami pola pergerakan harga selama periode tersebut. Kedua, menentukan model ARIMA yang paling sesuai untuk memprediksi harga minyak mentah WTI berdasarkan data historis. Dan yang terakhir, mengevaluasi performa model ARIMA dalam menghasilkan prediksi harga minyak mentah WTI di masa mendatang. Next. Masuk ke EDA dan pre-processing. Selanjutnya, data yang digunakan terdiri dari dua variabel dan masing-masing variabel mengandung sebanyak 528 baris data. Variabel pertama ada variabel tanggal yang bertipe data date, kemudian variabel kedua itu adalah harga terakhir yang bertipe numerik. Dan harga terakhir direpresentasikan dengan harga penutupan harian. Next. Karakteristik dari data yang digunakan, yang pertama memiliki volatilitas tinggi karena harga minyak mentah itu sering berfluktuasi karena pengaruh faktor eksternal dan ekonomi. Yang kedua, tren tidak stabil akibat dari volatilitas yang tinggi, maka pola harga menunjukkan tren naik atau turun dalam jangka waktu tertentu secara signifikan. Dan yang ketiga, musiman. Terdapat pola musiman, contohnya adanya peningkatan permintaan selama musim dingin. Next. Secara deskriptif, eh, untuk data pada variabel harga terakhir, eh, harga minyak terendah yang tercatat selama 2 tahun tersebut itu adalah 65,14 dolar. Kemudian harga tertinggi yang tercatat itu sebesar 91,30 dolar. Untuk rata-rata harga minyak selama 2 tahun sendiri tercatat di angka 77 dolar US dollar. Next. Pada grafik yang ditunjukkan di layar, selama rentang 2 tahun tersebut, grafik memperlihatkan fluktuasi berupa penurunan dan kenaikan secara signifikan di beberapa waktu. Oleh karena itu, dari grafik yang terlihat diperlukan tahapan differencing yang akan dilakukan pada tahap selanjutnya untuk mengatasi pola tren yang terlihat. Dan selanjutnya untuk preprocessing dijelaskan oleh teman saya Mirza. Baik, selanjutnya masuk dalam tahap pre-processing, di mana dalam tahap pre-processing dilakukan tiga eh, tahapan pre-processing. Yang pertama, pengecekan data terhadap missing value, dan ternyata data saya tidak memiliki missing value. Yang kedua, perubahan variabel tanggal diubah formatnya menjadi tipe data date dengan format date, month, and year. Format ini mengartikan hari dalam 2 digit, bulan dalam 2 digit, dan tahun dalam 4 digit. Dan yang terakhir itu konversi harga minyak menjadi objek deret waktu. Selanjutnya masuk ke uji stasionaritas, di mana di uji stasionaritas menggunakan Augmented Decay Fuller atau ADF test dengan ketentuan nilai alfa 0,05 dengan hipotesis H0 data tidak stasioner dan H1 data stasioner. Kriteria keputusannya, jika nilai p-value kurang dari alfa, maka H0 ditolak, artinya data bersifat stasioner, dan jika p-value lebih dari sama dengan alfa, maka H0 gagal ditolak, artinya data tidak stasioner.
Selanjutnya di sini adalah hasil dari uji stasionaritas. Hasil uji stasionaritas didapat nilai p-value-nya 0,118, di mana 0,118 lebih dari nilai alfa 0,05, sehingga H0 diterima yang berarti data tidak stasioner secara rata-rata. Karena data tidak stasioner, maka dilakukan perlakuan, yaitu differencing atau transformasi. Nah, di sini kami memilih teknik differencing, di mana differencing adalah proses pengurangan nilai suatu data dengan nilai sebelumnya, sehingga pola perubahan menjadi lebih dominan. Dapat dilihat plot dataset sebelum dilakukan differencing dan plot dataset setelah dilakukan differencing. Sangat berbeda, karena sebelum dilakukan differencing terjadi peningkatan dan penurunan yang sangat uh, tinggi, sementara pada saat setelah di differencing, peningkatan dan penurunannya terbilang stabil. Selanjutnya, uji stasionaritas setelah dilakukan differencing untuk memastikan apakah dataset sudah stasioner. Di sini didapat nilai p-value-nya 0,01. Karena nilai p-value 0,01 kurang dari 0,05, sehingga H0 ditolak. Artinya, data stasioner secara rata-rata. Nah, ini ada pentingnya data stasioner. Yang pertama, asumsi dasar model ARIMA. ARIMA mengasumsikan kestabilan rata-rata dan varians yang tidak ada pada data stasioner. Yang kedua, pentingnya stasionaritas dalam autokorelasi. Data stasioner memiliki hubungan yang konsisten antar nilai, sementara data tidak stasioner cenderung bisa berubah-ubah. Terus yang ketiga, parameter model stabil. Data stasioner memastikan parameter model ARIMA stabil, sedangkan data tidak stasioner membuat parameter tidak stabil. Yang keempat, menghindari masalah akurasi prediksi. Model ARIMA pada data stasioner memberikan prediksi lebih kuat, lebih akurat karena pola lebih stabil. Dan yang terakhir, pengaruh pada model ARIMA PDQ. Data stasioner mempermudah pemilihan parameter PDQ, sementara data tidak stasioner memerlukan lebih banyak diferensi sehingga membuat model lebih rumit. Selanjutnya masuk dalam plot ACF dan PACF. Di sini ada plot ACF sebelum dilakukan differencing. Dapat dilihat bahwa lag 0 autokorelasi di mana nilai di lag 0 selalu 1 karena data 100% berkorelasi dengan dirinya sendiri. Korelasi signifikan atau autokorelasi yang signifikan hingga lag 20 menunjukkan pola yang kuat. Pola musiman atau tren panjang terlihat dari autokorelasi hingga lag 20. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Talita Veda. Selanjutnya ada plot ACF sebelum dilakukan differencing. Pada plot ACF ini terlihat bar pertama terletak pada lag 0, itu selalu bernilai 1 dan bar kedua terletak pada lag 1, menunjukkan korelasi parsial yang signifikan. Setelah lag 1, korelasi parsial tampaknya berkurang dan sebagian besar berada dalam batas signifikan atau sering dilihat di antara garis biru putus-putus. Plot PACF menunjukkan bahwa setelah mengendalikan pengaruh lag pertama, korelasi signifikan berkurang gratis yang dapat mengindikasikan bahwa model ARIMA atau parameter P cukup kecil untuk menangkap pola ini. Next. Yang selanjutnya ada plot ACF sesudah differencing. Nah, plot ACF ini menunjukkan struktur autokorelasi dalam data setelah dilakukannya proses differencing. Pada lag 0, nilai ACF mencapai nilai 1 yang mengindikasikan bahwa data memiliki autokorelasi sempurna dengan diri sendiri pada lag 0, yang merupakan hal wajar yang seiring bertambahnya lag, nilai ACF cenderung menurun secara bertahap. Hal ini mengindikasikan adanya autokorelasi yang menurun seiring bertambahnya jarak lag. Next. Selanjutnya ada plot PACF sesudah differencing. Plot PACF setelah differencing menunjukkan korelasi parsial juga berkurang signifikan dan sebagian besar batang PACF berada dalam batas signifikan. Dan hanya ada sedikit lag yang menunjukkan korelasi parsial signifikan. Menunjukkan bahwa sebagian besar pola korelasi jangka pendek telah dihilangkan. Next. Yang selanjutnya pemodelan ARIMA. Di sini kami menggunakan teknik EACF yang digunakan untuk menentukan nilai terbaik dari parameter P atau order AR dan parameter Q untuk order EMA dalam model ARIMA. Nah, dari
EACF tersebut diperoleh 12 kandidat terbaik model yang akan digunakan untuk mencari model terbaik. Kandidat model yang diperoleh diantaranya yaitu ARIMA 010, ARIMA 011, ARIMA 111, ARIMA 112, ARIMA 113, ARIMA 212, ARIMA 7112, ARIMA 7113, ARIMA 6113, ARIMA 0112, ARIMA 0113, dan yang terakhir ARIMA 1113. Yang dapat kami simpulkan setelah melakukan serangkaian uji yang dilakukan, yaitu penelitian ini berhasil menentukan kandidat order P dan Q yang terbaik untuk mencari model terbaik dari ARIMA nantinya. Tahapan penelitian dimulai dari exploratory data analysis untuk memahami pola data harga minyak mentah, diikuti oleh preprocessing dan uji stasionaritas. Hasil uji menunjukkan bahwa data awal tidak bersifat stasioner, sehingga dilakukan proses differencing satu kali hingga mencapai stasionaritas yang dikonfirmasi melalui ADF test. Setelah data stasioner, uji EACF digunakan untuk menentukan nilai parameter terbaik bagi parameter P atau order AR dan parameter Q untuk order EMA. Dalam proses ini dilakukan 12 kandidat model ARIMA terbaik yang kemudian dievaluasi untuk memilih model yang paling optimal berdasarkan kriteria seperti AIC, BIC, dan RMSE. Seluruh analisis dilakukan menggunakan perangkat lunak R yang memberikan hasil akurat dan struktur. Penelitian ini menunjukkan bahwa metode EACF merupakan alat yang efektif dalam menentukan kandidat terbaik untuk pemodelan ARIMA yang sistematis dan berbasis data. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.